Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Sebentar kita datang ke hadirat-Nya, kita mau puji Dia, kita mau muliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita bawa persembahan kita bawa hidup kita bawa pujian syukur kita ke hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Haleluya. Kau layak aku menghampiri-Mu,
pagi Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, Kami bawa persembahan kami. persembahan Ya Tuhan, kehidupan. kami naikkan pujian syukur. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Melayakkan kami Tuhan. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu meliputiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu meliputiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kuasa darah-Mu mengurapi kami. Kuasa darah-Mu memulihkan kami. Kuasa darah-Mu melayakkan kami. Untuk kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Kita mau katakan Dia sungguh baik. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kita mau katakan Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidup
dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bersuka cita. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah menyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah menyelamatku. Katakan bersama-sama. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Amin. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Haleluya. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, Ku menang. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menang di dalam Yesus. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, amin. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Roh Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya beri kesempatan kur pemuda remaja untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oleh darah Kristus kita dibasuh dari segala dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian pemuda remaja. Kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah, kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang susah Dia hiburkan, yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk firman Allah. Kembali Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Allah menebus kita, tapi dengan darah-Nya yang mahal, sehingga kita diciptakan menjadi baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan pula dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku, semua oleh karena kasih-Nya, oleh segala
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Mari bentuk kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus kami. Kau menebus diriku, tapi oleh segenap kasih dan pengorbanan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari matikan diri kita dari segala dosa. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari bentuk setiap kami Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentuk kami Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Yeskiel berdoa buat firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih sudah ada di tempat ini Tuhan Yesus. Untuk pelayan musik, berikan berkat dan anugerah yang Engkau beri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang ada dipersilakan maju. Yang pertama Saudara Evander Joseph, yang kedua Saudara Paulus Mario Octavian, yang ketiga Ibu Kasih Hartati, yang keempat Bapak Eko Suyanto, yang kelima Ibu Tatit Kristiani, yang keenam Bapak Onisimus Cahyo Karuniawan, yang ketujuh Bapak Octavianus Angga Kurnianto, yang kedelapan Ibu Sarita Damayanti, yang kesembilan Saudara Jesaya Prince Tresna Fidan, dan yang kesepuluh Ibu Nur Laila Rizki. Mari yang ada boleh maju ke depan. Kita angkat satu pujian Ebenezer. Kalau kami ada sampai hari ini, kita berdiri bersama-sama. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang, kami percaya Tuhan beserta. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer. Sidang jemaat yang berulang tahun di bulan 10 ini, katakan Ebenezer sampai di sini. Tuhan sudah menolong, akan terus menolong dan selamanya menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Bapa di sorga, kami membawa anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai di setiap perjalanan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Entah itu suka, entah itu duka, Engkau ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Sertai di hari yang spesial,
di tanggal masing-masing di mana umat-Mu berulang tahun. Tuhan memberkati dengan kehidupan, kekayaan dan kehormatan, umur panjang, damai sejahtera. Terlebih lagi iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kami yakin Kau beserta umat-Mu yang berulang tahun. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berulang tahun di tanggal masing-masing ya. Silakan duduk kembali dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita membuka dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Kitab Ibrani 9 ayat 22. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kuasa dalam darah Yesus yang menyelamatkan, yang menebus dan memberi kita kemenangan. Kuasa dalam darah Yesus yang menyelamatkan, yang menebus dan memberi kita kemenangan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Sejenak kita melihat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka lebih menuruti perkataan iblis, suara iblis daripada menunjukkan sebuah ketaatan akan perintah dan firman Allah. Di tengah-tengah keberadaan mereka yang telah jatuh dalam dosa dengan segala upaya dan daya mereka, mereka berusaha menutupi pelanggaran mereka ya dengan menyemat daun pohon ara. Mereka berusaha menggunakan kebenaran mereka sendiri untuk menutupi pelanggarannya karena dosa. Namun itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak mau terpisah dengan hubungannya bersama-sama dengan manusia. Allah kita adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang sama yang menciptakan Adam dan Hawa. Dia berinisiatif, Dia datang mencari manusia yang berdosa, manusia yang terhilang. Dan Allah menggantikan kebenaran diri mereka sendiri dengan kebenaran Allah. Untuk menutupi dosa mereka dengan menyematkan kulit binatang. Saudara bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Allah menutupi ketelanjangan mereka, ketika Allah menutupi pelanggaran dosa mereka dengan kulit binatang, dari sini kita mengerti bahwa ada binatang yang dikorbankan. Ada binatang yang disembelih dan darah yang tertumpah. Walaupun Alkitab secara tersirat tidak mencatatnya, ya, tersurat tidak mencatatnya, namun tersirat kita bisa mengerti bagaimana Allah bisa menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Tentunya Allah melakukan penyembelihan binatang dan ada darah yang ditumpahkan. Dan ketika masuk dalam hukum Taurat atau zaman Taurat, semua hal yang berhubungan dengan peribadatan yang ada di kemah pertemuan, entah itu mezbah, entah itu tempat membakar korban ukupan, entah tempat ibadah atau apapun, semua diperciki dengan darah. Ya, termasuk korban-korban, tujuannya supaya disucikan, dikuduskan dengan darah binatang. Walaupun hukum Taurat menyatakan dan juga dalam perjanjian baru darah binatang tidak sempurna atau belum sempurna. Tetapi itu merupakan sebuah simbol yang akan ada sosok pribadi yang mengerjakannya. Pada zaman hukum Taurat, ketika imam-imam melakukan korban penebusan dosa, umat disucikan, dikuduskan oleh darah anak domba yang disembelih sebagai korban penebusan akan dosa 1 kali setahun
dan seterusnya berulang kali. Tetapi bukan hanya disucikan tetapi juga dimeteraikan. Ya. Khususnya dalam hal pengampunan dosa, darah dalam perjanjian lama selalu mengacu pada korban yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ya. Dan mari kita akan melihat kuasa darah Yesus. Yang pertama, bahwa darah Yesus itu menebus segala dosa kita. Ya. Kita melihat terlebih dahulu dalam kitab Keluaran 12 ayat 7, dalam ayat pokok tadi bahwa segala sesuatu hampir disucikan dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi dengan penumpahan darah ada pengampunan. Kita baca Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ketika Allah menetapkan perayaan Paskah bagi bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, ada hal yang harus mereka kerjakan, yaitu mengambil anak domba, mengurungnya, dan kemudian menyembelihnya. Serta darah itu harus diusapkan, ya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Dan itu menunjuk kepada simbol salib. Dan di mana Allah berkata, apabila aku melihat tanda darah di rumahmu, maka aku akan melewatkan penghukumanku. Aku akan melewatkan maut itu. Selain Allah membebaskan mereka dari maut, dari penghukuman Allah yang akan ditujukan kepada bangsa Mesir, di sini Allah juga memberikan gambaran tentang karya penebusan dosa. Mereka bukan hanya diselamatkan lolos dari maut, dari kematian, di mana Allah akan membunuh semua binatang, semua orang, semua pemimpin, semua pejabat di Mesir. Tetapi apabila yang ada tanda itu, dia akan luput, dia akan lalu dari kematian. Bukan hanya itu, tetapi Allah mau menebus mereka dari segala dosa. Dan kita melihat dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penebusan adalah inti atau pusat atau sentral dari Injil. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dan hanya melalui darah yang sempurna, manusia dapat didamaikan, dipulihkan kembali. Di sini dikatakan sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penebusan.
Ya, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ketika Allah menebus, yaitu pengampunan dosa bagi saya dan saudara, bukan berdasarkan kekayaan kita, bukan berdasarkan karena baiknya kita, Allah melakukan penebusan dosa. Roma katakan saat kita masih orang durhaka, saat kita masih orang yang jahat, saat kita masih orang berdosa, Kristus mati untuk kita. Jadi tidak ada sedikit pun aspek yang muncul dari dalam diri kita yang menyebabkan Allah melakukan pengampunan dosa. Tidak ada. Melainkan dari sisi pribadi Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kita melalui pengampunan dosa berdasarkan kekayaan kasih karunia-Nya. Segala sesuatunya dari posisi Allah, bukan dari posisi manusia. Maka dari itu darah Yesus bukan hanya sekedar simbol, melainkan harga yang mahal. Precious blood, darah yang mulia. Harga yang mahal telah dibayar Yesus untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada usaha manusia, amal, atau ritual yang bisa menggantikan darah Kristus. Sehebat-hebatnya manusia berusaha untuk mendapatkan pengampunan dosa, tidak akan pernah mendapatkannya. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, di dalamnya ada dosa, berusaha mencari pengampunan dosa. Maka dari itu Kristen, kita yang percaya kepada Yesus, ajaran kita, Dialah yang datang menyelamatkan kita, mengampuni kita dari segala dosa. Kita lanjut dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Ayat-ayat yang sering kali kita membaca, tetapi supaya kita mengingat, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Nenek moyang di sini adalah Adam dan Hawa. Paulus mengatakan dari satu orang tersebut, yaitu Adam. Maka semua manusia yang lahir dari keturunan Adam sudah berbuat dosa. Daud pun mengakui sejak dalam kandungan di rahim ibuku, aku sudah dikandung dalam dosa. Kita mewarisi dosa nenek moyang kita. Namun sama seperti Adam dan Hawa ditebus, bagaimana Allah menyematkan kulit binatang. Demikian pula orang-orang yang percaya kepada Allah Israel. Dan percaya kepada Allah Israel yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, kita telah ditebus dari cara hidup, dari kehidupan yang sia-sia, yang gak berarti, yang gak berguna, yang mendatangkan dosa, yang mengecewakan hati Allah. Dan ketika Allah menebus kita, Dia tebus bukan dengan barang yang fana, yang sementara, yang bisa dinilai dalam ukuran bentuk atau secara fisik, bukan pula dengan perak atau emas. Mengapa Petrus menggambarkan penebusan dengan perak dan emas? Sebab itu adalah alat pembayaran yang bernilai tinggi pada zaman Petrus hidup, rasul-rasul hidup atau Israel kuno pada waktu itu.
untuk melakukan penebusan terhadap budak atau pembelian terhadap budak, atau sebagai alat pembayaran tukar-menukar atau jual beli. Emas dan perak itu ukuran nilai yang tertinggi pada zaman itu. Tetapi penebusan Yesus jauh lebih tinggi nilainya dari perak atau emas. Maka dari itu Petrus mengatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Mengapa saya dan saudara ditebus? Mengapa kita mengalami penebusan? Karena kita hamba dosa. Hamba yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan dalam latar belakang budaya Israel, dia harus ditebus sehingga dia bisa merdeka. Dibayar dengan perak dan emas karena dia hamba supaya menjadi orang merdeka, ditebus. Tak tukune budak iki. Tapi bukan untuk menjadi budakku, supaya dia merdeka, supaya dia bebas dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya. Lah kita alami penebusan karena kita menjadi hamba dosa. Kecenderungan manusia, pengkhotbah katakan itu selalu berbuat jahat dan mendatangkan dosa. Karena kita ada dalam budak dosa, hamba dosa, disetir, dipimpin, diatur, diarahkan oleh dosa. Maka Tuhan datang melakukan penebusan. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Sehingga saya dan saudara bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya yang kita lakukan adalah hal-hal yang menyukakan dan menyenangkan hati Allah. Selain itu mengapa kita ditebus? Karena kita adalah orang-orang yang berhutang. Mazmur katakan nyawa ganti nyawa, hutang nyawa diganti dengan nyawa. Dan memang semestinya kitalah yang berdosa ini yang harus menanggung hukuman itu. Kita harus mati karena dosa kita. Kita memang harus mati karena dosa kita. Itu konsekuensi kita. Tapi hati Allah enggak menginginkan kita mati karena dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Mati untuk selama-lamanya. Bukan maut dalam liang kubur 1 kali 2 meter di tanah, bukan. Tapi maut mati kekal untuk selama-lamanya. Dan itu bukan hati Tuhan. Makanya dia datang untuk melunaskan segala hutang dosa kita. Dan ini hutang yang paling mahal. Hutang dosa ini, dan Yesus telah mengerjakannya. Hutang dosa harus dibayar dengan nyawa atau kematian. Hamba dosa ada di bawah hukuman maut. Mari kita lihat ayat-ayat pendukungnya supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami. Mazmur 49 ayat yang ke-9. Mazmur 49 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat 8 dan yang ke-9. Kita membaca, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak ada yang memadai, tidak ada yang cukup, tidak ada yang bisa dari segala usaha manusia untuk membebaskan dirinya dan memberikan dirinya menjadi tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada yang memadai. Uang kita, kekayaan kita, jabatan kita, ketenaran kita, prestasi kita, itu semua enggak memadai, enggak cukup. Amal perbuatan kita, ibadah kita, korban kita,
Ya. Makanya banyak orang yang berprinsip ketika aku beribadah supaya aku diampuni dosa. Enggak. Enggak ada yang memadai dari usaha manusia. Usaha Allah lah yang sangat memadai. Makanya dia datang mengambil rupa sebagai manusia, mengganti nyawa kita. Tujuannya ayat yang ke-10 supaya ia manusia ini tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Ya. Allah memberikan nyawanya bagi saya dan saudara supaya kita tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur, kematian yang kekal. Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita orang berhutang dan hutang itu Tuhan sudah lunaskan dengan memakukannya di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus sendiri. Surat hutang karena dosa itu telah lunas dibayar oleh Tuhan. Dia telah paku hutang dosa kita di atas kayu salib melalui kematian dirinya sendiri. Lanjut dalam Roma 6 ayat 6 dan 22. Roma 6 ayat 6 kemudian ayat 22. Karena kita tahu, Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, lepas dari hamba dosa, dan setelah kamu sekarang menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara, kita lihat dahsyatnya Yesus bagi saya dan saudara. Yang kedua, kuasa darah Yesus, dia menyucikan dan menguduskan kita. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Yesus Kristus bukan hanya mengampuni, tetapi juga membersihkan dari segala kenajisan dan kejahatan yang ditimbulkan oleh dosa. Seperti pujian pemuda remaja tadi, kita telah dibasuh oleh darah Yesus. Kita yang jahat, kita yang penuh celah, kita yang penuh noda kotor karena dosa, dibasuh, disucikan, dikuduskan oleh Allah melalui darah Yesus Kristus.
Maka dari itu darah Yesus berkuasa terus-menerus menyucikan. Bukan hanya sekali waktu. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Saya dan saudara bisa jatuh dalam dosa. Maka dari itu darah Yesus itu selalu berlaku untuk terus-menerus menyucikan kita. Dan setiap kali kita bertobat dengan sungguh-sungguh, darah Yesus bekerja memulihkan kita. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami. Darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menguduskan kita dari segala dosa. Bukan kita jadikan kesempatan untuk terus berbuat dosa. Bahkan hidup dalam dosa. Dengan dalih, Tuhan pasti ampuni. Seringkali kan begitu kita. Gak apa-apa berbuat dosa. Toh Tuhan ampuni. Darahnya menyucikan terus-menerus kok. Tapi bagi kita yang benar-benar mengalami karya penyucian dan pengudusan Yesus, kita enggak mau jadikan kesempatan untuk berbuat dosa. Dengan dalih, nanti Tuhan ampuni. Tuhan kan penuh kasih. Ini banyak sekali ajaran hari-hari ini seperti itu. Enggak apa-apa kamu berbuat dosa, enggak apa-apa kamu berzina, enggak apa-apa kamu jadi pelakor, jadi pebinor orang. Kamu kembali datang kepada Tuhan, kamu diterima. Kamu balik lagi enggak apa-apa. Mana bisa seperti itu? Saat kita disucikan dan dikuduskan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Yang sekarang kita lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyakitinya. Karena kita sadar, karena kita mengerti, karena kita mengalami, karena kita menikmati penyucian dan pengudusan Allah melalui darahnya atas segala dosa dan kejahatan kita. Sekarang kita punya pembaharuan budi bahwa apa yang aku lakukan dengan pertolongan firman Allah dan Roh Kudus bukan dengan kekuatan kita, adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, taruh dalam hati dan pikiran kita dengan satu tujuan, aku melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan lagi untuk menyakitinya, membuat dia kecewa, mendukakan Roh Kudus. Tapi hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang sekarang kita lakukan. Ya. Dalam Amsal 20 ayat 30, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kita dari segala kejahatan dan luka yang ada. Yang ketiga, kuasa dalam darah Yesus memberi akses kepada Allah. Ya. Kalau dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa, sekali setahun imam besar. Ada imam besar, ada imam-imam, ada suku Lewi. Hanya imam besar yang boleh masuk ke kemah tabernakel bagian ruang Maha Kudus. Di situ dia membawa korban sembelihan binatang dan darah sebagai wujud dosa seluruh bangsa. Dipersembahkan di hadapan Allah di ruang Maha Kudus itu. Umat, imam-imam dan Lewi, pelayan-pelayan tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Sedangkan imam besar dalam perjanjian lama, yaitu Harun pada waktu itu, dia pun juga penuh kelemahan, penuh dosa, penuh kesalahan. Ya. Sebelum peristiwa salib hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara ingat kisah
tentang bapaknya Yohanes Pembaptis. Siapa nama bapaknya Yohanes Pembaptis? Zakaria. Dia masuk ke ruang Maha Kudus untuk melakukan korban pembakaran ukupan. Sebelum salib hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi setelah Yesus mati, Alkitab mencatat tabir, bahasa selambu ya, atau gorden lah sebut itu aja. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dari atas ke bawah terkoyak. Sehingga umat Tuhan, pelayan Tuhan dan para imam dapat melihat dalamnya ruang Maha Kudus itu. Dan Yesus telah mati sehingga kita memiliki akses langsung dengan Allah. Tidak lagi menjadi perantara, tidak perlu dengan seorang perantara. Kita dapat menghampiri Allah. Maka dari itu hampiri Allah dengan keberanian percaya kita. Kita dapat menghampiri Allah melalui doa, penyembahan, dan hadirat Allah kini terbuka bagi semua orang percaya. Mari kita buka dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sekarang kita memiliki semangat yang penuh keberanian untuk menghampiri dan menjumpai Allah. Maka dari itu, manfaatkan hidup kita, isi hidup kita dengan doa, dengan penyembahan, dengan firman Allah. Tinggallah di hadirat Allah senantiasa. Hadirat Allah bukan hanya kita temui di gereja, dalam persekutuan. Dimanapun kita bisa merasakan hadirat Allah. Ada akses yang terbuka secara langsung di hadapan Allah. Kita bersyukur untuk hal ini. Yang keempat, bahwa darah Yesus memberi kemenangan atas iblis. Darah Yesus memberi kemenangan atas iblis. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia. Ya, dia di sini adalah para pendakwa, yaitu iblis. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah Yesus yang ada dalam diri kita. Darah Yesus yang sudah menjadi tanda dalam hidup kita. Memberi kemenangan atas kuasa iblis. Ya. Setiap kali kita menyatakan iman pada kuasa darah Yesus, iblis tidak dapat menyentuh hidup kita. Ya. Kita tahu ada kuasa-kuasa gelap. Kita tahu ada kuasa-kuasa iblis yang bisa menyerang kita. Yang bisa menggocoh kita, yang mendakwa kita. Hati-hati kalau ada suara muncul, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Itu dakwaan iblis. Kamu orang berdosa, itu dakwaan iblis. Dan darah Yesus berkuasa
untuk mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis. Biar darah Yesus mengcover, menutup bungkus kehidupan saya dan saudara, kehidupan keluarga saudara, kehidupan keluar masuk saudara dimanapun berada. Deklarasikan dan imani darah Yesus beserta denganku. Menutup bungkus segala sesuatu yang aku kerjakan di rumah tanggaku, di pribadiku, di hidupku atau dimanapun. Karena kita perlu perlindungan dari darah Yesus. Supaya kuasa iblis gak menyerang kita. Ya. Tutup bungkus diri kita, hidup kita dengan darah Yesus. Mungkin saudara alami ketakutan, tengking, darah Yesus. Ya, kadang-kala kan seperti itu. Kalau kita pun kaget, ojo kebun binatang sing keluar, darah Yesus. Berikan tanda kepada seisi rumah kita dengan darah Yesus. Karena kita perlu ini. Orang-orang Kristen harus mengalahkan kuasa iblis dengan darah anak domba Allah. Kalahkan iblis dengan darah Yesus, sebab itu memberi kemenangan atas iblis. Yang kelima, darah Yesus mengikat kita dalam perjanjian baru. Sebentar lagi kita akan mengambil roti dan anggur, perlambang tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus mengikat kita dalam perjanjian kasih dan kehidupan yang kekal. Melalui perjamuan kudus kita mengingat dan memperbaharui komitmen pada karya salib itu. Maka dari itu ketika kita mengambil tubuh dan darah Yesus, Paulus mengatakan, sebab ketika engkau makan roti ini dan minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Artinya ada selalu komitmen, pembaharuan yang terus menerus akan karya salib Kristus Yesus. Maka dari itu hiduplah dalam kesadaran akan kasih dan pengorbanan Yesus. Jangan biarkan dosa memisahkan kita dari hadirat Allah. Datanglah dalam pertobatan sejati. Pakailah otoritas darah Yesus dalam doa. Dalam peperangan rohani. Efesus katakan sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa gelap, penghulu-penghulu di udara. Kuasa iblis itu. Pakailah otoritas darah Yesus yang telah kita miliki dalam doa kita, maupun dalam peperangan rohani. Ya, jangan berpikir walaupun kita enggak berperang secara jasmani seperti di Timur Tengah, tapi setiap hari kita berperang dalam peperangan rohani. Dan lawan kita bukan lawan yang sembarangan. Lawan kita itu jauh lebih profesional, lebih pandai, lebih pintar, lebih berpengalaman daripada kita. Iblis itu usianya wis tuwek. Sudah tua sekali. Tapi kita harus kalahkan itu dengan darah Yesus. Dan rayakan perjamuan kudus dengan penuh penghormatan dan iman sebagai penutup. Darah Yesus adalah pusat keselamatan dan kemenangan iman kita. Tidak ada kuasa di dunia yang bisa menandingi kekuatan darahnya yang kudus.
ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24, darahnya yang tercurah di atas Kalvari mengampuni, menyucikan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membalut setiap luka kita. Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Ketika Kain membunuh Habil, Tuhan Allah berfirman kepada Kain, "Hei Kain, di mana adikmu Habil?" Kain berkata, "Mana gue tahu? Mana saya tahu? Memang aku yang momong adikku, yang menjaga adikku." Tapi Tuhan Allah katakan, darah adikmu berteriak kepadaku. Darah Habil berteriak kepada Tuhan, menuntut pembalasan. Menuntut pembalasan, supaya Tuhan membalas Kain. Supaya Tuhan menjatuhi hukuman kepada Kain. Tetapi darah Yesus berbicara, berteriak jauh lebih kuat dari darah Habil. Apa yang diteriakkan Yesus? Apa yang diteriakkan darah Yesus? Pengampunan. Bukan penuntutan, pembalasan, tetapi pengampunan. Darah Yesus berteriak, menuntut pengampunan dosa. Makanya dia berkata, "Ampuni mereka ya Bapa, sebab mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan menurut penelitian sejarawan arkeologi, ketika Yesus mati di Bukit Golgota, Alkitab pun juga mencatat bahwa ada darah yang mengalir. Di bawah Bukit Golgota adalah makam. Dan mereka yang menerima tetesan darah atau aliran darah Yesus, mereka bangkit dari kubur dan masuk ke kota memberitakan Injil. Bukan hanya dicatat Alkitab, namun juga divalidasi, disahkan dengan penemuan-penemuan arkeologis yang ada. Dan saya mau katakan bahwa darah Yesus memberikan saya dan saudara kehidupan. Dulu kita mati terhadap dosa, dan sekarang kita hidup untuk Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, telah kulihat bukti kasih-Mu. Dia menderita gantikan kita. Dia kita yang seharusnya mati akibat dosa. Namun dia menggantikan dengan dia mati di atas kayu salib. Sehingga kita hidup bagi kemuliaan namanya. Hampiri dia yang tidak terbatas. Rela menjadi terbatas oleh karena kita. Supaya kita yang terbatas ini dapat menghampiri Dia dengan tidak terbatas. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh haleluya. Telah kulihat, setiap kita telah merasakan bukti kasih Allah yang besar di atas kayu salib bagi kita. Oh Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar. Terima kasih, oh Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Kau menderita gantikanku. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Haleluya. Terlalu besar. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh haleluya. Terima kasih untuk darah Yesus, darah yang ajaib, darah yang penuh kuasa. Oh haleluya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu menebus hidupku. Haleluya. Mari kita bersyukur. Oh haleluya. Terima kasih untuk darah-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk penyucian pengudusan. Terima kasih untuk akses yang terbuka. Terima kasih kami menang atas peperangan rohani dengan iblis. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya.
haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus ke depan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, haleluya. Oh terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk segala apa yang Yesus telah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Dan dengan penuh iman, dengan penuh keberanian percaya kami, dengan kesucian kekudusan yang daripada Tuhan, Engkau melayakkan kami semua untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Kami mau menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Meminta bantuan Ibu Gembala juga untuk membantu membagikan karena Bapak Jaman berhalangan hadir. Kita angkat satu pujian, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku anakmu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu.
ada yang belum dilayani, kalau ada yang belum dilayani boleh angkat tangan. Yesus, ku panggil Namamu mengabdi aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. aku. Refnya angkat. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mengabdi aku hanya padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Makan dengan penuh iman, dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat cawan kita di atas kepala. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk darahmu. Dan kami minum dengan penuh iman, penuh percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Haleluya. 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 Jangan ada yang berdiam diri bersyukur. Bersyukur, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya, terus bersyukur sampai nyata kuasa perjamuan kudus. Oh, haleluya, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan. Haleluya, haleluya, pulihkan gereja-Mu di tempat ini, pulihkan kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk karya-Mu, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami beroleh kekuatan semangat yang baru. Kami diperbaharui iman kami, roh kami, pengiringan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatu dalam hidup kami. Apa yang kekal, apa yang stabil, apa yang tidak berubah itu ada dalam diri kami. Kuasa-Mu, pribadi-Mu ada bersama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang masih kami dapat nikmati bersama. Kau memberkati umat-Mu mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami pemulihan dari tubuh dan darah-Mu sendiri ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Gelas bisa dikumpulkan, kita akan jalankan persembahan. Kita angkat satu pujian, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah-Nya yang kudus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus.
Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukanlah milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan setiap persembahan yang kami kerjakan, baik persembahan yang pertama, kedua, 1/10 yang kami kembalikan. Tuhan menilik dari tempat maha tinggi, membalas, memberkati, dan membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Engkau curahkan berkat bagi kami semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu melalui korban persembahan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih kepada jemaat yang telah membantu acara kegiatan minggu yang lalu. Tuhan memberkati. Pengumuman gereja, setelah ini latihan pujian grup Maria. Ya, grup Maria. Dan Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Hari Rabu ibadah rumah tangga di Pastori. Ya, hari Rabu ibadah rumah tangga di Pastori. 5:30 sore, hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang ibadah raya umum. Ada undangan KKR kaum pria di GPDI Jatigui tanggal 14 Oktober, hari Selasa, jam 4 sore, dan gereja kita mendapatkan kuota 5 orang. Ya, jadi yang kaum pria yang mau ikut bisa menyampaikannya, dan kita bisa berangkat lagi sama-sama dengan Scooby-Doo di GPDI Jatigui tanggal 14 Oktober jam 4 sore. Tuhan memberkati setiap kedatangan dan kehadiran kita bersama. Doakan kami terus, doakan Bapak, doakan kami, saya dan istri dalam melakukan tugas pelayanan di tempat ini. Bantu kami sebagai gembala sidang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian
darah anak domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapus genap dosaku. Darah domba tercurah di Kalvari. Darahnya hapus genap dosaku. Darah anak domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapus genap dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan sudah menolong memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah hadir. Kami yakin berkat-berkat Allah jasmani maupun rohani menjadi bagian hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, usaha, sekolah yang di rumah, keluar masuk jemaat-Mu sepekan berjalan ini, Tuhan menyertai, melindungi, menutup bungkus dengan darah Yesus. Kemenangan menjadi bagian hidup umat-Mu di tempat ini. Bahkan di jam-jam ibadah yang ada, jemaat Tuhan boleh ambil bagian di dalamnya untuk persekutuan di dalam Engkau. Kami yakin Tuhan sudah melawat kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Setiap pergumulan, beban, permasalahan kami, Tuhan sumber jawaban yang pasti. Segala keperluan, kebutuhan umat-Mu, Tuhan mencukupkan, menyediakan, memberkati senantiasa. Jemaat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, serta penunjukan belas kasihan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Berkat Abraham, Ishak, Israel itu menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.